bahaya dong. Nah, lu bisa lihat dari layar yang ada di layar kaca, loan deposit ratio itu mereka makin naik. Idealnya berapa sih? Idealnya juga nggak boleh terlalu rendah, artinya kan bank nggak nyalurin kalau seandainya LDR terlalu kecil. Nah, yang kita mau apa? Mereka dapat injeksi dana sehingga mereka lebih lagi semangat dan berani punya nyali buat pinjemin duit ke masyarakat. Karena faktanya, teman-teman lihat ini fakta yang menyakitkan ya. Kredit perbankan itu bukan makin royal, tapi makin sulit dan bank makin sedikit memberikan kredit. Kamu lihat di layar kaca di bulan Juni 2025, bank itu menyalurkan 8.060 triliun. Tetapi di bulan Juli 2025 turun jadi cuma 8.043 triliun. Yang artinya secara man-to-man itu udah minus 0,21%. Artinya kredit di Indonesia itu tidak ada pertumbuhan, tetapi malah kontraksi. Di sini bisa lihat nih, kalau seandainya ini terus-terus terjadi, ekonomi kita bisa crash loh. Karena orang kalau nggak ada yang ambil kredit ke perbankan, artinya tidak ada orang yang konsumsi. Artinya tidak ada orang produksi, tidak sebanyak itu. Orang tidak ada ekspansi bisnis. So, teman-teman di sini betapa pentingnya berpikir dengan konsep yang struktural ya, soal ekonomi. Lu nggak bisa kayak bocil-bocil demo-demo kemarin tuh. Tuntutannya apa? Pecat Saroni. Apa lu tuh tolol banget? Bukan yang dituntut sistemnya dibikin lebih bagus, lebih transparan, hukum mati koruptor kayak kata Benny, potong generasi, anti nepotisme, kan lebih konkret. Sistem ngomongnya. Nah, Purba ini ngomong sistem. Bahwa apa yang dia bilang, hey perbankan kekeringan duit, hey perbankan gak bisa nyalurin kredit lagi, hey kita butuh ekstra dana. So 200 triliun itu ketika dikucurkan, gue udah kasih perhitungannya sama kalian, ternyata bisa menciptakan economic multiplier sampai 1.133 triliun. Ngeri guys, ini hampir 5 kali lipatnya loh. So ini efeknya bakal sangat dahsyat. Makanya gue sih confident ya, Indonesia perekonomiannya bisa di atas 5%, bahkan 6% itu sangat-sangat mungkin. Apalagi kalau ini dikombinasikan dengan government spending. So buat teman-teman yang lupa ya, gue ingetin lagi ya, pertumbuhan ekonomi kita atau GDP kita suka hitung berdasarkan rumus apa? Konsumsi di Indonesia tinggi, lalu yang kedua itu investasi, yang ketiga itu government spending, yang keempat itu ekspor harus lebih besar dibandingkan impor. Nah, teman-teman udah tahu ya, kalau seandainya Purbaya 200 triliun itu dikucurkan dan tadi multiplier efeknya bisa jadi 1.133 triliun menurut perhitungan Benix, karena Benix orangnya baik ya, jadi 85% doang yang diputar. Itu, lu tahu kan, artinya apa? Orang-orang makin banyak yang pegang duit. Konsumsi pasti bertambah. Tadi kan gue udah bilang, orang jadi belanja alat produksi, beli mobil, beli truk, beli mobil box, beli ruko dan lain sebagainya, itu bakal hidup. Dan gue pun melihat itu bisa terjadi ya. Kita ini menjadi boom, economic boom dalam 1-2 tahun ke depan. Good news. Sisi lain apa? Investasi bisa jadi naik. Iya, investasi juga naik karena orang mau ekspansi bisnis. So this is a good